Selamat berjumpa kembali Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senantiasa berdoa supaya kita berjumpa kembali dalam suasana yang indah, sehat, segar, dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Dari firman Tuhan Filemon ayat 8. Kebaikan yang terus berlanjut. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kamu. Ayat itu terkait dengan ayat sebelumnya, di mana Paulus mengalami kasih dan kebaikan yang membawa penghiburan di dalam kehidupannya, sehingga memberikan kegembiraan yang besar, kuatkan hatinya. Bahkan banyak orang kudus yang telah dihiburkan. Di dalam Kristus, Paulus menyebut saudara seiman. Ini menunjukkan hubungan saudara yang memberikan keterbukaan untuk yang pertama, kebaikan yang berlanjut lagi. Di dalam kasih selalu melihat dan menampilkan berbagai peluang untuk kebaikan yang terus-menerus makin nyata dan makin meluas kepada orang lain. Yang kedua, sekalipun ada kebebasan, Paulus memerintahkan tapi dengan kasih. Di dalam kasih, dan dia tidak mau ada paksaan di dalam perintah, melainkan meminta saja kepada Filemon. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita lihat bagaimana Paulus memandang hubungannya sebagai saudara terhadap Filemon. Sehingga ketika Paulus meminta yang ada hubungannya dengan Onesimus, yang jadi perhatian dan kepedulian Paulus yang punya hubungan khusus dengan Filemon, Paulus terhibur bila di dalam kasih Kristus, Filemon itu dengan sendirinya tergerak, terpanggil, dan tersentuh hatinya untuk mau mengampuni dan menerima Onesimus yang sekarang sudah bertobat dan jadi orang kudus juga, yang banyak mendatangkan penghiburan juga bagi Rasul Paulus dan juga orang-orang kudus lainnya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan bersama seperti Paulus, kita perlu memandang kepada Kristus yang kasihnya telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita, sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan dosa dan kita dikuduskan menjadi anak-anak Allah. Paulus meminta di dalam Kristus yang telah mengasihi kita untuk juga cenderung mau berbuat baik sebagai buah iman, sebagai buah ucapan syukur. Perbuatan baik itu perlu diperluas dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, dengan contoh-contoh kebaikan yang semakin melimpah, itu membuat banyak orang yang merasakan perbuatan baik di dalam kasih Kristus itu memuliakan Bapa di surga. Kiranya kita semua selalu terpanggil dan kita melakukan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun kita mendapatkan balasan yang tidak setimpal, tetapi teruslah berbuat baik. Teruslah menjadi orang baik dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan sekalian. Teruslah berbuat baik, setia sampai akhir. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah menebus kami menjadi saudara-saudara seiman, menjadi anak-anak Allah di dalam komunitas hidup yang baru. Tuhan menolong kami supaya kasih-Mu itu makin melimpah, memenuhi hidup kami, sehingga kami ya Tuhan boleh memandang sesama sebagai saudara-saudara seiman yang saling mengampuni, saling menerima satu sama lain, dan terus saling berbagi kebajikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.